Oke, Sobat Luis. Nah, sekarang kita udah bersama pemilik farmnya, yaitu Pak Hasan. Ini bocoran tadi sempat dapat bocoran. Tadi udangnya banyaknya itu 10.000 induk. Ya, Itu produksi berapa banyak, Bos? Dari 10.000 induk itu bisa anakannya bisa jadi berapa ribu? terakhir sama eksportir secara tidak langsung saya dibikin sebulan 20.000 ekor sebulan. Nah, selama 2 tahun itu bisa terrealisasi segitu. 20.000 per bulan Ya, dengan harga harga saat itu masih 4.750 perak. berarti dari jualan udang hias 95 juta per bulan. Belum termasuk yang lain ya, Pak Ibrahim? Ya, Nah, mantap kan bisnis ini, bisnis akuarium, bisnis ikan. Nah, gini kok, sekarang tahun lalu lah terutama sejak COVID ya, bisnis ikan itu kan booming ya, booming juga nih, banyak toko ikan buka, segala macam buka. Tapi yang saya lihat kebanyakan nih cupang, ya, gabus, aquascape, ya. dan Gapi. gapi ya. Nah, siklit ini saya kurang lihat nih gitu. Kenapa ya? Memang kalau ikan kan ngikutin tren, Ya. ngikutin tren, dan biasanya itu dihembuskan dari atas, kemudian dari komunitas. Nah, tapi saya sendiri ya tetap siklitas seperti ini kayak Frontosa. Jadi tetap ada yang nampung, salah satu eksportir tetap ada yang terima. Walaupun jenis-jenis tropeus gitu dari tangan Mika memang permintaannya nggak banyak ya, Mas, ya. Nggak banyak. Tapi ya saya tetap tekuni karena ikan itu akan tetap naik turun. Nanti tahun ini lagi boomingnya cana, nanti tahun depan lagi boomingnya rame apa, dan selanjutnya nanti ada saatnya. Tapi kalau saya stok banyak, nah begitu saya rame, ya lumayan. Oke. Ini buat kalian ya mungkin agak jarang gitu, agak asing dengan siklit. Yang kalian tahu, yang kalian lihat nih sebenarnya di toko ikan itu mungkin 70% sebenarnya siklit. Kayak lohan, discus, mantis, apa lagi ya? Nila-nilaan, jenis-jenis nila, mujair itu semuanya termasuk jenis siklit. Cuma apa ya, orang banyak yang nggak tahu ya kalau itu siklit ya gitu. Nah, banyak orang yang kira bisnis siklit itu kurang menjanjikan, padahal bisnis siklit itu justru stabil, tapi pangsa pasarnya ekspor ya Pak ya. Pangsa pasar lokalnya emang kurang kelihatan, tapi ekspornya tuh luar biasa. Makanya mungkin ini salah satu alasan mau nekunin terus ya siklit ya. Gitu. Nah, sekarang gini, sekarang kita kan lagi coba memperkenalkan siklit nih, terus ada juga komunitas seperti CHI ya. Mereka kan komunitas siklit terbesar kali ya di Indonesia ya. Nah, selain kita memperkenalkan siklitnya, nah kita juga mau minta bagi nih tips and trick bagaimana melihara siklit nih, mungkin dari Pak Hasan apa dari Om Markus nih? Dari Om Markus saja, karena terus terang saya sebetulnya ada kepercayaan saya nih, dan sekarang dia udah hebat lah, udah suhu. Udah suhu, jadi mungkin akan lebih detail karena yang sehari-hari itu yang megang ikannya ya. Kepercayaan saya ini. Nah, oke nih, sekarang ini kita perkenalkan Om Markus Gerson. Selamat siang, nama saya Markus Gerson ya. Biasa dari jenis siklit itu sebenarnya sangat-sangat banyak, baik itu Amerika ataupun Afrika. Nah, dominasi kita di sini adalah Afrika karena kadar airnya memang sangat cocok dan pas buat jenis siklit Afrika.
peliharaan itu harus jelas, baik itu setelannya, setelan itu dalam konteksnya kalau memang kita mau miara jenis Tropeus itu dalam satu tank itu tidak boleh ada jenis ikan lain, jadi harus khusus jenis Tropeus dalam satu tank, tidak boleh ada jenis lain. Kenapa? Ya ini yang jadi masalah kebanyakan di kita tuh salah besar. Tropeus itu digabungkan dengan jenis-jenis, maaf, dengan jenis nanti jenis Alonocaraka, jenis Tanganyika lain kak, itu dia tidak bisa sebetulnya, baik dari gayanya, dari pakannya itu tidak bisa. Sudah jelas itu, sudah jelas, pakannya aja beda. Makanya di kita banyak gagal ya, sampai di tangan konsumen itu kebanyakan mati. Yang bloating tadi salah satunya. Nah, karena salah satunya di bloating. Ya, pakannya udah jelas. Pakan utamanya Tropeus itu sayur, bukan pelet. Pakan utamanya itu pengganti sebetulnya sayur, karena dari sananya habitat alamnya dia kan pemakan lumut. Ya, bentuknya makanya dia mulutnya. Ya, bawah bentuknya. Dia memang dominan. Seperti kakak bentuknya ya. Yang kedua, dia ususnya jauh lebih panjang daripada jenis siklit lain. Betul. Nah, karena gara-gara itu dia rentan terhadap bloating. Nah, biasanya tuh karena dia minta, orang yang nggak ngerti itu pasti dikasih pakan terus. Ajar terus. Sementara belum keluar dari feses, ini sudah masuk terus. Mampet dunia. Mampet, apalagi protein tinggi. Betul. Nah, makanya dia cocoknya memang sayur, dia cepat hancur. Nah, untuk jenis lain nanti ada settle untuk ini hobi ya, kita bicara hobi itu harus ada settle-nya juga. Settle jenis apa nih? Contoh lagi, kalau kita mau ngeset jenis Tanganyika set untuk para hobis ini bagusnya, baiknya untuk jenis Tanganyika kecil itu satu set, satu tank itu Tanganyika kecil atau dua. Saya kasih contoh Calvus, Jolido Promis, baik itu Brevis, baik itu Multifasciatus. Calvus ada beberapa jenis ya. Betul, itu bisa juga digabungkan jenis Leptosoma. Ya. Jangan ventralis sudah terlalu besar. Ya, nah itu settlenya kecil kalau ya, idealnya. Jadi nanti akan terjadi dalam satu tank itu ada ikan atas, ada ikan middle, ada ikan dasar. Jadi paling ideal. Jadi akuariumnya kelihatan penuh ya. Kelihatan ya, cakep jadinya. Itu settle di hobi. Kalau di ternak kita beda ya. Beda itu settle ternak itu udah jelas, satu set tank itu harus satu jenis yang sama, dominasi, ada pair, ada set. Ya. Nah, pair itu sendiri jenis ikan yang memang satu tank dipairkan. Pair itu jadi definisinya satu jantan satu betina ya, pair. Kalau set itu pasti satu jantan beberapa betina. Itu poligami ya. Kalau poliandri boleh nggak? Belum musimnya rasanya. Aturannya nggak boleh ya? Belum boleh. Itu kalau mau poligami satu set itu jantan satu, betinanya berapa? Sebetulnya bebas kalau breed. Lebih dari 4 halal nggak? Halal itu. Lebih dari 4. Dilihat nanti kepadatan. Jadi ada baiknya kepadatan itu jika dia terlalu sedikit sangat rawan ya, ikan agresif. Karena terlalu sedikit. Saya dengar gini, jadi apa? Jantannya misalnya betinanya cuma 2 gitu, terlalu dikit. Jadi betinanya habis melahirkan, belum mau kawin lagi, jantannya maksa kawin gitu ya. Iya. Udah naik dia, udah birahi dulu. Oh, udah birahi lagi, si betinanya nggak mau gitu, jadinya KDRT. Nanti bisa lah ketolong kalau dia memang kepadatannya ideal. Jadi kepadatan dalam satu tank itu ideal, kepadatan ikannya itu pasti stabil ya. Jarang ada kasus begitu karena agresivitas dia berkurang. Oke. Nah terus kalau satu set ini itu artinya satu jantan, misalnya satu jantan 4 betina, atau boleh 3 jantan 12 betina gitu boleh? 3 jantan 12 betina masih boleh. Tapi jenis apa dulu? Kalau untuk tank 2 meter jenis Frontosa itu masih bisa. Okay. Betina biasanya set 20. Jadi artinya jantan nggak harus satu dalam satu tank ya? Selalu harus 1. 1:4. 1:4. Nah, iya itu. Regelnya 1:4 ya, regel. Oke, terus ini sekedar tips ya tadi, misalnya kayak tadi kan Om Markus ada jelasin kalau Tropeus itu ususnya panjang, pencernaannya lambat. Nah ini tips dari saya pedagang ya. Jadi kalau kalian mau
jual ikan kalian atau pedagang kalian mau kirim tropeus, itu harus diingat puasanya agak lama. Jadi kalau ikan lain mungkin 1 hari 2 hari cukup buat puasa, kalau tropeus ukuran medium bisa 3 in mungkin ya butuh berapa kok? 4 hari 5 hari ya 4 hari 5 hari. Kalau perlu, kalau biar yakin, sering-sering ganti air, mungkin ditambahin garam dikit supaya dia bersih ya ususnya ya gitu. Karena kalau sampai dia berak di jalan selama pengiriman bisa jadi amoniak bom. Terus ini ada gak Om perbedaan melihara yang kecil sama yang ukuran sudah dewasa? Oh jelas ada. Nah bedanya gimana? Dari segi pakan dan tempat ya. Jadi untuk burayak itu atau anakan itu memang tempatnya kalau bisa khusus, minimal dia stabil suhunya, antara rentang suhu siang dan malam jangan terlalu jauh. Mungkin kayak 3 derajat gitu. Rentangnya cuma segitu ya, toleransinya paling baik segitu. Kalau induk dia condong lebih kuat, jauh lebih kuat. Tempatnya memang harus khusus, cuma itu. Kalau perawatan pakan jelas beda. Untuk anakan nanti kita pakai jenis apa nih, umpama pelet yang sinking pelet kita pakai, nanti kan dari besaran si peletnya kan beda dengan ukuran. Nah, nanti di situ saja. Karena kan kalau yang kecil biasanya kan dicampur nih harus banyak, belum sexing ya. Nah, kira-kira kapan sih mereka mulai agresif, mulai teritorial dan mesti udah mulai dikurangin kepadatannya gitu? Ya, nanti setiap jenisnya sendiri dia punya karakter sendiri. Karena kita bicara nanti ukuran ikan segimana, jenis ikannya apa, ada yang memang agresif dan tidak agresif. Contohnya aja lah frontosa ya. Contoh frontosa dia mulai agresif itu yang kita lihat tuh sekitar ukuran mulai maju ke 45 ini. 45 ini tuh umur setahunan ya. Mulai dia agresif. Mulai senggol-senggolan gitu, senggol-senggolan ya. Itu mulai disettle. Spesialisnya beliau malah. tukang ini seksinya ya. Ya, spesialisnya beliau. Kelihatan memang kalau nanti agresivitas itu tinggal set kepadatan sama jantannya dikurangi. Nah ini kan di sini banyak ini, oh ya nih kalau dari bisnis nih kok, di sini kan banyaknya frontosa nih. Ya. Kadang kita ya kalau sebagai seller kita mau memperkenalkan, oh jenis baru nih, ada frontosa jenis baru. Kadang tuh orang suka yang kayak nggak percaya gitu, misalnya ya karena mereka taunya Burundi yang cuma berapa belas ribu gitu kan, tiba-tiba dikenalkan sama Mikula atau sama Moba yang harganya ratusan ribu, bahkan gedean dikit udah jutaan. Kenapa sih ikan Moba Mikula ini bisa segitu mahalnya? Yang pertama, yang tentu saja itu ikan biasanya masih jarang dimiliki. Itu dari impor, biasanya kayak Moba atau Mikula itu masih beberapa orang aja yang memiliki, sehingga otomatis itu harga pasti naik. Nah itu emang karena jarangnya atau emang belinya emang modalnya mahal juga? Itu karena belinya mahal, terus kan jarang juga karena biasanya itu varian baru. Oh dua-duanya berarti ya? Ya dua-duanya itu saling melengkapi. Nah begitu kemudian ternak lah, dan biasanya kalau barang-barang impor gitu kan, ikan-ikan impor itu nggak segampang yang udah di akuarium berbelas-belas tahun, ya akan lebih susah. Jadi ya otomatis juga room ekonomi berlaku. Jadi anakannya sedikit, yang memiliki sedikit, jadi nilai jualnya juga akan mahal juga. Nah semakin bertahun-tahun semakin orang memiliki, kemudian jual beli semakin banyak, otomatis itu akan turun. Nah, itu aja sih. Untuk jenis siklit nih, jenis termahal yang pernah Koko ternak atau pernah dijual jenis apa kok? Jenis apa? Yang Mikula. Khusus ya? Untuk frontosa, maksudnya untuk jenis frontosa Mikula. Itu di harga berapa sih? Itu masih di atas 1 juta. Ukuran berapa tuh? Berapa ya? 4 in lah. 4 in 3 in 1 juta lebih untuk frontosa Mikula. Sedangkan untuk Burundi paling cuma yang nyampe 100.000 ya. Jauh banget tuh jadi guys harganya. Jadi gini, kalian harus tahu nih gitu, kenapa ada jenis ikan walaupun terlihat mirip tapi kok harganya beda jauh gitu. Jangan
apa ya, tiba-tiba bilang wah mahal banget nih yang jualan mau naik haji gitu misalnya untungnya. Ya nggak juga gitu, karena satu ini kan emang impor, modalnya mahal. Buat kalian info ya, kalian tahu misalnya impor dari Jerman misalnya ya, dari Jerman itu satu box itu modalnya ongkos kirimnya ya itu bisa sampai ke 7 sampai 8 juta per box, ongkirnya aja belum sama harga ikannya. Jadi kalau satu boxnya itu cuma isi beberapa ekor, ya anggaplah 8 ekor, berarti ongkirnya aja udah 1 juta loh. Nah, itu baru ongkir, belum harga ikannya. Lalu investasi waktu, nyimpen ikannya berapa tahun sampai dia dewasa mau beranak. Beranak pun belum tentu banyak. Gaji pegawai, listrik segala macam. Jadi emang dunia hobi kita ini, dunia ikan, dunia apapun ya, dunia hobi itu kalau kalian mau pelajarin itu emang ada beberapa part tuh yang emang eksklusif, seperti ikan-ikan di sini ya. Itu eksklusif gitu, jadi jangan disamakan dengan ikan-ikan yang mungkin ditaruh di kolam, beranak sendiri, tinggal ngambil, yang perawatannya minim gitu, itu beda gitu. Nah kok, ini untuk tadi kan ada, kalau dari Om Martusan ada tips-tips cara melihara siklit nih, melihara ikan terutama siklit ya. Nah kalau dari kawasan nih, untuk para seller siklit ada masukan nggak, tips-tips gimana cara bertahan di dunia siklit lah gitu istilahnya, khusus pedagang ya? Ya untuk pedagang nih. Kalau pedagang sih ya selain kita udah tahu teknik jual beli, itu dunia ikan itu ada up dan down-nya. Di saat ikan itu murah, itu jangan jual-jual murah-murah. Ya kita harus keep, kita harus tahan sedemikian rupa, kemudian kita jual sedikit-sedikit. Kemudian jangan sering posting, seakan-akan sering posting, kemudian ikan itu seperti nggak ada harganya, kayak banjir. Nah itu sebetulnya merugikan pihak seller. Seperti saya ada beberapa ikan, kayak ikan guruni itu saya udah nggak pernah posting karena sudah ada marketnya sendiri. Betul. Jadi nggak perlu kita posting seakan-akan ikan itu harganya murah dan di bawah pasaran. Nah itu membuat malahan merugikan pihak seller sendiri. Ya cuma kan kalau gini, kalau sekarang kan zamannya ini ya, Instagram, Facebook ya gitu ya gitu. Apa kadang-kadang seller kan jadi, apalagi seller baru nih, wah untuk menunjukkan eksistensi, mereka tuh malah suka pamer stok. Wah stok gua ada sebanyak ini loh. Itu salah besar. Itu malah salah besar ya. Jadi kalau saya punya stok Frontosa 1000 ekor, saya posting paling 50 ekor. Betul. Nah kan itu juga orang nanya juga belum tentu semua beli. Nah kecuali yang serius, nanti dia berani, misalkan dia buat ekspor, berani 500 ekor, nah baru kita main biasanya di harga bedain. Ya bedain, kemudian di belakang aja, nggak usah ribut-ribut. Kemudian yang kedua sebetulnya main kualitas. Kalau mau untungnya bisa lebih besar, kita harus bisa nyeleksi. Ada ikan-ikan tertentu yang memang mungkin warnanya akan lebih bagus, bentuk bodinya lebih indah. Contohnya apa tuh? Ya seperti Malawi itu kan ada yang warnanya lebih cerah. Oh ya. Seperti DB itu, jadi warnanya lebih pekat. Jadi kita jual satuan, bukan jual partai ya. Bukan partai. Itu akan kita punya nilai lebih dari. Ada lagi? Itu aja cukup. Nah itu guys. Jadi untuk meningkatkan harga, kalian harus meningkatkan kualitas barang dagangan kalian. Ikan kalian harus ditingkatkan kualitasnya, entah itu dari warna, bentuknya, selektifnya ya gitu. Jadi udah diseleksi dulu. Nah selain itu kita harus juga meningkatkan kualitas diri kita sendiri sebagai seller. Jangan mudah terpancing sama isu-isu, wah ini harga ikan ini jatuh, udah ditawar gitu. Kadang-kadang kan suka ada yang ngadu harga ya Pak ya. Nah. Wah lu jual kemahalan, si itu aja cuma jual segini lebih murah gitu ya Pak ya. Ya gitu. Jadi untuk kalian yang untuk hobis nih yang mau mulai main siklit, jangan ragu. Siklit itu jenisnya banyak banget, kalian nggak akan bosan. Ada puluhan ribu ya Pak ya. Ada puluhan ribu jenis, dan untuk kalian para seller, siklit juga sebenarnya peluang yang sangat bagus karena dengan banyaknya varian, artinya kalau jenis ini harganya lagi turun atau orang lagi bosan, lagi nggak ada pembeli, kalian bisa cari opsi lain, putar terus. Jadi kalian bisa
sebenarnya kalau kalian punya channel yang banyak untuk mendapatkan supply siklitnya, kalian bisa assist untuk jangka panjang. Ada lagi yang mau disampaikan kok? Itu aja. Cukup ya. Cuman ini aja, kalau kita baik seller, baik siapapun yang main di dunia ikan, ya kita harus merawat ikan itu dengan baik-baik, dengan segenapati, maintenance yang bagus, seperti pergantian air yang rutin, pakan yang bagus, yang bersih. Otomatis sebetulnya kalau kita merawat dengan baik, ikan juga akan memberikan hasil yang baik. Betul. Itu berimbas pada ya keuntungan yang akan baik juga. Betul. Gitu, kalau kalian merawat ikan kalian dengan benar, ya ikan-ikan kalian akan merawat dompet kalian lah. Ya. Oke, sampai di sini dulu liputan saya di farmnya Ko Hasan. Berikutnya ntar kita akan liputan di farm yang lain. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.